Siap, terima kasih Pak Engki dan teman-teman dari BMC semuanya. Saya sungguh senang sekali pembicara minggu depan itu Nita Setiawan. Ya, saya ini kenal Nita itu waktu dia masih SMA. Saya dulu sering diundang ke Solo, ya papanya Pak Arief itu aktivis gereja di Solo, di tempatnya Pak Pendeta Obaja. Ya, jadi saya kenal dia dari sejak SMA dan sungguh bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan bisa pakai Nita dan suaminya Jonathan dengan sangat amat luar biasa. Tuhan itu luar biasa sekali, baik sekali. Saudara sekalian, tentu saya tahu saudara semua capek, ya habis kerja seharian, sudah jam 8 malam, masih sempat-sempatnya lagi nongkrong depan handphone, depan laptop untuk bisa ikut ibadah ini ya. Saya yakin semua bahwa selalu ada suatu berkat Tuhan secara khusus buat kita sekalian, saudara sekalian. Pada tahun 1961 itu ada Edward Lorenz, seorang ahli matematika. Dia itu sedang meneliti cuaca, membuat ramalan cuaca. Dan ketika dia mengetik itu, rupanya dia pengen makan siang. Jadi dia buru-buru, jadi dia ketik angkanya itu adalah angkanya itu mestinya 0,506127. Karena mau makan, jadi itu angka 127 dia buang. Jadi dia ketik 0,500. Dia pikir 0,000127 apa sih pengaruhnya itu? Dia pergi makan. Dia kembali lagi, dia lihat hasil ramalan cuaca, loh kok beda sekali. Nah, jadi dia pikir ada masalah sama saya punya komputer. Ini tahun 61 ya. Jadi dia coba cek-cek, nggak ada salahnya. Jadi dia ulang-ulang-ulang dan menemukan bahwa ternyata 0,000127 itu ternyata punya pengaruh besar sekali. Nah, jadi kemudian hasil daripada perhitungannya itu dibawalah ke satu seminar para ahli. Dia ditanya, bahannya apa? Dia ceritain lah. Terus ditanya, judul seminarnya apa? Dia bilang, saya nggak punya judul. Temannya usul, kasih aja nama The Butterfly Effect. Kenapa The Butterfly Effect? Karena mereka menemukan bahwa kepakan sayap kupu-kupu di Brasil ternyata mempengaruhi cuaca di New York, saudara-saudara sekalian. Oke, ya. Itu mereka selidiki itu. Bahwa ternyata sesuatu yang kecil, kepakan sayap kupu-kupu di Brasil, pengaruhi cuaca di New York. Jadi bayangkan saudara sekalian, perubahan kecil ternyata membawa dampak yang besarnya bukan main. Ya. Nah, itu yang kemudian dikenal di mana-mana, the butterfly effect. The butterfly effect berlaku juga dalam hal doa. Sekelompok kecil orang berdoa di satu tempat di pojok suatu dunia yang nggak diketahui orang, ternyata berdampaknya itu sangat amat luar biasa sampai kemana-mana. Jadi ini yang patut kita perhatikan, saudara sekalian. Pada saat ini, situasi dunia ini menurut saya ada satu panggilan Tuhan untuk kita semua berdoa. Situasi dunia ini sangat amat tidak baik, dan berbagai berita negatif itu di mana-mana. Tadi pagi saja saya buka WA, saudara sekalian, baca, saya tahu Pak Yongki sudah pasti pagi-pagi WA bangunin saya, supaya jangan sampai lupa. Oke, dan yang saya terima itu apa? Saya terima itu ada satu berita yang saya tahu nggak benar, bahwa bensin di Amerika sekarang sudah 150.000 rupiah. Oke, saya bilang nggak sampai segitulah, saya bilang ya. But anyway, beritanya itu negatif sekali. Dan kalau kita nggak hati-hati, saudara sekalian, berita negatif ini bisa kena ke kita, dan kemudian kita percaya, jadi jalan hidup dengan sangat amat negatif. Maka saya pikir penting sekali buat kita ini tidak hanya hari Minggu saja nih ikut ibadah, tapi pada hari Kamis dapat juga sesuatu berita positif. Karena kalau enggak kita terimanya 6 hari dapat yang negatif, 1 hari positif. Gawat hidup kita. Oke, jadi orang perlu terus-menerus, saudara sekalian, mendapatkan input positif dari firman Tuhan. Nggak hanya positif, tapi benar. Nah, jadi saudara sekalian, panggilan untuk berdoa, saudara sekalian. Petrus itu ditangkap oleh Raja Herodes. Ketika dia ditangkap, apa yang jemaat lakukan? Alkitab itu bilang begini, di Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus, katanya, ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, kita melihat ini sesuatu yang penting karena sebelum Petrus ditangkap, sebelumnya ada satu lagi pemimpin ditangkap, namanya Yakobus. Dan Yakobus ditangkap oleh Herodes yang sama dan dipenggal kepalanya nih. Jadi sekarang ini ada lagi pemimpin berikut naik, dan sekarang ini jemaat itu barangkali
kalau kita jadi jemaat itu pikir, aduh, yang kemarin tuh doanya nggak efek tuh. Oke. Kenapa kita mesti berdoa lagi? Ya. Nah, saudara mungkin punya pikiran yang sama loh. Ya. Doa sebelumnya nggak dijawab. Kenapa mesti berdoa lagi? Saya sangat terkesan dengan satu orang tua, oma umur 70-an di kota Pontianak. Eh, yang bertobat terima Yesus dari sebelumnya, agama sebelumnya. Dan dia bertobat itu karena dia ada dua anak. Ya, dua anaknya ini dua-duanya meninggal. Oke. Jadi saya tanya, kenapa justru anak meninggal dan dia percaya kepada Yesus, berdoa, kenapa anaknya meninggal dan dia tidak kehilangan iman? Gimana dia melihat anaknya meninggal itu? Jawaban dia sungguh bikin saya kagum. Dia bilang tugas dua anak saya cuma satu. Mereka datang ke dunia untuk mengantar mama kepada Yesus. Setelah mama datang kepada Yesus, tugas mereka selesai, mereka kembali ke sorga. Saya bilang, wow, ini pola pandang yang sangat amat luar biasa sekali. Jadi ketika orang mendengar berita bahwa Yakobus itu penggal kepalanya, orang juga bertanya, kenapa Tuhan tidak lindungi dia? Jawaban saya simpel sekali, tugasnya sudah selesai. Ya, jadi dia sudah boleh berangkat pulang ke sorga. Soal caranya nggak terlalu jadi problem bagi Tuhan. Ya, nah jadi sekarang ini Petrus tangkap, oke? Dan jemaat mendoakan dengan tekun dan hasilnya adalah Tuhan kirim satu malaikat ke penjara dan bebaskan Petrus, saudara sekalian. Ya, jadi pada akhirnya kekuatan penjara, kekuatan tentara itu kalah dengan kekuatan doa. Ya. Ini yang menurut saya harusnya membuat kita memberikan satu semangat untuk kita berdoa, saudara sekalian. Nah, Paulus ketika memberikan nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, menurut saya ini suatu nasihat yang berlaku di mana-mana karena ini diterapkan bisa di setiap penggembalaan, di setiap gereja lokal. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 2. Oke. Saya baca 2 ayat dulu ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Oke, 2 ayat dulu ya. Dalam nasihatnya ini, Paulus itu berikan beberapa hal tentang doa. Yang pertama adalah doa harus jadi prioritas. Itu yang pertama. Doa harus menjadi prioritas. Dia pakai kata pertama-tama. Nomor satu. Yang ini harus terjadi dulu sebelum yang lain kamu lakukan. Oke? Kamu memulainya pertama-tama dengan doa. Ini yang paling penting, ini yang tidak boleh dilewatkan. Problem kita apa? Problem kita adalah kita jadikan doa sebagai yang terakhir. Kalau istilahnya koran Inggris Independent, itu ada satu artikel mengenai orang tidak percaya, ateis berdoa. Dan menemukan 25% ateis itu berdoa kalau terjadi krisis. Tapi kata koran Independent itu adalah the last resort. Upaya terakhir setelah semua cara yang dicoba dan gagal, barulah berdoa. Nah, kita yang kayak seperti ateis. Oke? Kita itu justru di awal sekali, kita sudah berdoa. Dari awal, saudara sekalian, mendoakan. Nehemia menjadi contoh buat kita. Nehemia itu ketika sedang menemani raja sebagai juru minuman, kita lihat bahwa pada saudara atau juru minuman raja itu posisi yang sangat amat penting sekali karena inilah orang yang menyerahkan minuman kepada raja, tapi juga dia mengecek semua makanan raja untuk pastikan nggak ada racun nih, oke ya. Nah, jadi posisi ini menjadi penting karena secara kemungkinan probabilitas, berarti orang yang paling punya kesempatan bagus untuk racuni raja ya si juru minuman. Kenapa? Karena dia orang terakhir. Kok nggak ada lagi yang ngetes gitu. Ya, jadi ini orang bisa dipercaya sekali, jabatan penting sekali. Nah, begini catatan Alkitab di Nehemia pasal 2 1 sampai 4. Pada bulan Nisan tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanya lagi kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun kau tidak sakit? Aku tentu sedih hati.
Lalu aku menjadi sangat takut. Ya dia perlu takut lah. Karena rajanya ini juga raja zaman dulu diktator, saudara sekalian. Oke, kenapa mukamu muram, ha? Nggak suka sama aku ya? Oke, nah udah panjang ceritanya deh. Oke, jadi dia menjadi takut. Ya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota atau kuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apakah yang kau inginkan? Nah, begitu ditanya, kamu maunya apa? Dia nggak langsung jawab loh. Dia berdoa dulu loh. Jadi sudah perhatikan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, ada doa tertentu yang tidak perlu masuk ke ruang doa, saudara-saudara sekalian. Ya, dia langsung doa dalam hati di hadapan raja, dia mohonkan hikmat dari sorga. Gimana caranya ya saya menjawab pertanyaan raja ini supaya saya tidak salah langkah. Saya pikir ini bisa kita lakukan di mana saja, saudara. Dalam situasi apapun juga, ketika kita perlu pimpinan Tuhan, dalam hati kita berdoa, aku ini mesti ngomong apa. Nah, Rhys Howells itu adalah seorang pendoa syafaat yang sangat terkenal zaman Perang Dunia Kedua. Rhys Howells ini berkata begini, ya doa-doanya sangat amat didengar oleh Tuhan ya. Ini pendoa syafaat yang luar biasa. Dia berkata, I could never begin a new work without first praying it through to victory. Saya tidak akan bisa memulai suatu pekerjaan baru tanpa pertama-tama mendoakannya sampai kepada kemenangan. Jadi saya pertama-tama dia mengatakan, saya nggak akan pernah mulai sebelum saya berdoa dulu. Nah ini yang dikatakan Paulus, pertama-tama, oke, aku menasihatkan kamu, sebelum kamu apa-apa juga, kamu itu berdoa. Oke. Lalu dia kasih hal yang kedua yang kita bisa pelajari, yaitu soal dampak doa. Oke. Dampak doa. Jadi pertama-tama doa harus jadi prioritas. Yang kedua adalah doa itu ternyata punya dampak. Dampaknya itu seperti apa? Ini kelihatan dari kata-katanya tadi di ayat yang tadi yang kita baca tadi itu. Oke. Sudah perhatikan ya. Itu kata-kata yang dipakai. Itu ada satu kata yang muncul 3 kali. Oke. Bisakah tolong dimunculin ayatnya? Oke. Ini dia. Perhatikan kata semua. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa dan ucapan syukur untuk semua orang, kemudian untuk semua pembesar. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi, ayat 4 itu ada kata semua lagi tuh. Oke. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang mendaki supaya semua orang. Jadi kita menyadari bahwa doa itu menjangkau ke semua orang. Ya, semua pembesar, semua manusia, tidak ada yang terlewatkan, saudara sekalian. Raja sekalipun, presiden sekalipun, perdana menteri, siapapun juga, itu semua bisa dijangkau dengan doa. Saudara dan saya itu ada keterbatasan. Gereja lokal itu terbatas. Terbatas apa? Terbatas kekuatannya, kemampuannya, lokasinya, orangnya, powernya. Semua kita terbatas nih. Tapi doa itu melampaui batas-batas. Doa itu membuat hal yang nggak bisa kita jangkau menjadi terjangkau. Umpama contoh lah, kita, saudara-saudara nggak ke Gedung Putih, saudara sekalian, nggak bisa masuk ke ruang tidur presiden. Tapi doa kita masuk ke kamar tidur presiden, saudara sekalian, mempengaruhi beliau. Ya, orang Indonesia nggak bisa masuk istana negara, saudara sekalian. Nggak bisa ikut sidang kabinet. Tapi doa kita ikut sidang kabinet dan mempengaruhi hasil sidang kabinet, saudara sekalian. Kita nggak bisa ikut, saudara sekalian, rapat di Kongres, di DPR. Tapi doa kita mempengaruhi hasil rapat di Kongres. Jadi orang berdoa dengan suatu kesadaran bahwa saya doa ini bukan sekedar ngomong kosong di udara. Ketika saya berdoa dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus, terjadi sesuatu. Memang terjadinya nggak harus sekarang saya doa, sekarang terjadi. Doa itu nggak kayak orang makan, sekarang kenyang. Tapi pengaruh kuasa doa itu luar biasa sekali. Ketika Yesaya menubuatkan kematian Ben-Hadad, dia mengatakan ini pulang nanti dia mati. Oke. Itu nubuatan itu baru terjadi 20 tahun kemudian. Ya. Jadi kalau orang nunggu 1 minggu nggak terjadi, 1 bulan nggak, 1 tahun nggak terjadi, 10 tahun nggak terjadi. Orang bilang, ya saya nabi palsu. Oke, bukan, waktunya belum tiba, 20 tahun kemudian terjadi. Nah, jadi itu kuasa doa itu sedemikian rupanya sehingga contoh Bapak Ibu sekalian kita semua sama-sama nggak bisa beritakan Injil ke Afrika. Tapi doa kita, saudara-saudara sekalian, itu bisa mempengaruhi
hati orang di Afrika. Jadi inilah yang saya sebut dengan gereja lokal berdampak global. Oke, berdampak global lewat apa? Lewat doa-doanya, saudara sekalian. Jadi gereja lokal mempengaruhi dunia global melalui doanya. Jadi doa itu melampaui batas-batas dari tembok beton sampai kepada lautan luas. Itu semua dilampaui, saudara sekalian, oleh doa. Dari hutan lebat sampai ke pasukan pengawal, semua itu dilewati oleh doa, saudara sekalian. Jadi kita perlu menyadari kekuatan doa. Doa itu tidak sia-sia, saudara sekalian. Ada sesuatu terjadi ketika orang berdoa. Saya ini dulu kan ateis, saudara-saudara sekalian. Oke. Saya ini bertobat. Karena apa? Pacar saya setiap hari itu doa 2 jam, saudara sekalian. Saudara bisa tahan nggak hadapi orang doa setiap hari 2 jam? Ateis pun nggak akan tahan, saudara sekalian. Saya nggak tahan. Oke, saya nggak percaya Tuhan ada. Saya nggak suka orang Kristen. Saya nggak pernah ke gereja. Saya benci sama pendeta. Dan istri saya itu, waktu pacar saya itu, setiap hari berdoa 2 jam supaya ateis ini bertobat. Siapa yang tahan didoain 2 jam sehari, saudara sekalian? Oke, setelah itu bukan hanya gitu. Setelah saya bertobat, dia bilang sama saya, kamu bakal jadi pendeta. Saya bilang, apa jawaban saya waktu itu? Saya ingat jawaban saya. Hahaha, gila. Ya, gila, saudara sekalian. Ya, memang gila sekali itu. Ya, saudara paham ya bahwa kuasa doa demikian rupa mengubahkan hati seseorang, tapi juga mengubahkan masa depan seseorang. Nah, ini dikatakan oleh Walter Wink. Walter Wink itu berkata begini, oke, saya kasihkan kutipannya. History belongs to the intercessors. Sejarah itu adalah milik para pendoa syafaat, saudara sekalian. Kalau saudara baca kutipan fullnya dia bilang pendoa syafaat itu membentuk masa depan, menciptakan masa depan melalui doa-doa mereka, saudara sekalian. Jadi itu sebabnya orang nggak pernah boleh meremehkan seorang yang berdoa. Dan ketika di kota Leipzig, di dulu Jerman Timur ya, masih Jerman Timur, itu ada satu pendeta. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini di vimeo.com, The Miracle of Leipzig. Ya. Nah, ketika di Leipzig itu ada pendeta Christian Führer, itu bikin acara PA tiap hari Senin. Itu gerejanya di sini Santo Nicholas. Itu gereja terbesar di Leipzig. Nah, jadi ketika dia bikin PA, rupanya PA-nya ini rame nih, orang suka nih datang tiap hari Senin. Jadi lama-lama gereja penuh. Pemerintah itu mulai curiga. Ini ada apa kumpul di situ itu? Ngomong ngapain tuh? Nah, karena komunis kan, takut. Dikirimlah mata-mata ke dalam, ikut kebaktian. Ya, kirimnya agak banyak kan. Kalau kirim satu takut dia jadi Kristen. Ya, jadi dikirimlah beberapa supaya saling menguatkan. Lu jangan ikut, lu jangan percaya. Kira-kira gitulah. Christian Führer tuh lucu. Dia tuh tahu ada mata-mata. Jadi dia kadang suka nyapa-nyapa mata-matanya. Dia kasih tahu macam-macam. Tengah-tengah kita ada teman-teman kita dari pemerintah. Ya, kita kasih salam buat. Anyway, tanggal 8 Oktober 89 itu ada berita bahwa pemerintah mau tutup, melarang kebaktian doa itu. Jadi ternyata gara-gara berita itu, yang hadir hari itu di dalam gereja itu diperkirakan sekitar 2.000 orang. Jadi akhirnya jemaat itu keluar masuk, ya, digilir gitu. Dan di luar masih banyak. Tanpa setahu Christian Führer, di luar itu sudah kumpul 60.000 orang. Tanyalah, 60.000 orang kumpul di depan gereja, membentuk massa besar sekali. Dan karena nggak bisa masuk ke gereja, mereka putuskan untuk keliling kota. Mereka hanya bawa 2 saja, bunga mawar sama lilin. Jadi perintah dari pimpinan Jerman Timur, Erich Honecker, adalah tembak mati. Oke, tembak mati. Supaya jadi contoh. Tapi tentara yang diturunkan itu ternyata nggak berani menembak. Dan mereka itu bilang begini, bahwa tentara polisinya bilang gini, kita siap hadapi apapun juga, kecuali nggak siap hadapi doa dan lilin. Oke. Itu kata-kata mereka. Kita siap untuk apapun juga, kecuali nggak siap hadapi doa dan lilin. Saudara sekalian, itu udah jelas sekali bagaimana kekuatan doa mengalahkan senapan, saudara sekalian. Ya. Dan kemudian 10 hari kemudian, Erich Honecker itu diturunkan. Ya, dia kabur, saudara sekalian, lari dari istananya. Lari dari istana dan kemudian Jerman Timur runtuh
dan tembok Berlin juga runtuh, saudara sekalian. Sejarah itu berubah. Jerman Timur hilang, Jerman jadi bersatu, dan kemudian runtuhlah Uni Soviet. Jadi kalau kita melihat situasi yang terjadi ini, bahwa dari satu kota Leipzig, ternyata membawa pengaruh sampai kepada keruntuhan dari namanya Uni Soviet. Saudara memahami, menyadari bahwa kekuatan doa itu sedemikian luar biasanya, saudara sekalian. Jadi orang nggak boleh meremehkan doa. Nah, saudara sekalian, ada banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita dapatkan. Umpama contoh Dunkirk. Itu saudara-saudara mungkin pernah dengar dan tentu nonton filmnya ya. The Miracle uh, of Dunkirk. The Dunkirk Miracle. Dunkirk ini kan adalah satu tempat lokasi di pantai di Prancis dekat Belgia sana. Dan di awal perang, saudara sekalian, itu Inggris itu ada tentara sekitar 300.000 orang lebih itu ketahan di pantai Dunkirk, mau pulang nggak bisa, nggak ada kapal. Tentara Jerman lagi masuk. Jadi 300.000 orang ini, sebagian tentara campur-campur, itu terperangkap dan kemungkinan besar mati. Kenapa? Karena tentara Jerman itu hanya tinggal 16 kilometer. Dan ini terbuka, nggak ada senjata, nggak ada apa-apa. Tinggal dibom, tinggal ditembak, mati. Em, Pada tanggal 23 Mei, Raja George ke-6 dari Inggris itu mempermaklumkan Hari Doa Nasional, National Day of Prayer, pada tanggal 26 Mei, hari Minggu. Jadi pada hari Minggu itu seluruh gereja di Inggris itu full penuh dengan manusia. Raja juga datang, para menteri semua datang ke gereja. Untuk apa? Untuk merendahkan hati dan berdoa. Jadi saudara sekalian, hasilnya ketika mereka berdoa adalah bahwa mendadak sekali Hitler itu meminta tentaranya jangan apa-apa. Tentara jangan maju. Itu tentaranya protes semua. Kenapa jangan maju? Oh, dia nggak bersenjata, mereka tinggal maju aja. Dia kata habisin. Nggak, tahan aja. Dia suruh tahan 3 hari. Mujizat pertama. Sampai sekarang para ahli sejarah itu masih bertanya, kenapa Hitler suruh tentaranya berhenti? Kalau dia suruh maju aja, jalannya Perang Dunia Kedua beda. Ya, akan berbeda sekali. Karena Inggris kehilangan tentara akan banyak sekali. Dan jadi dia suruh berhenti, itu pertama. Yang kedua adalah mendadak muncul badai di daerah Flanders, tempat itu dan kal itu. Jadi gara-gara badai itu, pesawat Jerman nggak bisa naik. Ketahan semua, nggak bisa ngebom tentara Inggris. Ya, uh, mujizat yang ketiga adalah sekalipun daerah Flanders itu semua itu badai, khusus Dunkirk nggak ada badai sama sekali. Lautnya tenang setenang-tenangnya. Itu 3 mujizat. Dan akhirnya Inggris itu berhasil selamatkan, semua diselamatkan, nggak ada satu pun yang mati. Ya, The Miracle of Dunkirk. Jadi, saudara sekalian, saking Inggris terima kasih, jadi 9 Juni tahun 40 itu dinyatakan sebagai Hari Bersyukur Nasional, ya, The Day of National Thanksgiving. Itu kuasa doa, saudara sekalian. Yang ketiga, yang Paulus ajar kepada Timotius adalah tentang yang namanya status doa. Doa itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, doa itu baik di hadapan Tuhan. Oke, doa itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi, saudara sekalian, Allah itu mau kita berdoa. Ini kita tekankan berulang-ulang. Allah itu mau kita berdoa. Saking maunya dia, saking maunya Allah bahwa kita berdoa, kadang-kadang atau sering-sering dia tanda kutip paksa kita berdoa. Dengan jalan apa? Kasih kita masalah. Oke. Karena orang itu paling cepat doa kalau lagi kena masalah. Jadi masalah harus dilihat sebagai undangan, saudara sekalian. Undangan untuk apa? Undangan untuk berdoa, saudara sekalian. Ya, undangan buat kita datang kepada Bapa kita. Karena kadang-kadang manusia itu suka lupa dengan berdoa. Ketika semuanya baik, kita cenderung nggak berdoa, saudara sekalian. Kita berdoa, merasakan kebutuhan doa ketika ada sesuatu. Jadi saya akan bicara soal tentang yang berikutnya itu, slide saya yang berikut itu adalah tentang oke, apa ini? Oke, ya, tingkatan doa. Oke, orang bisa doa karena dipaksa, karena terpaksa, karena terbiasa. Oke, Bapak Ibu semua, saya yakin harusnya ya tahu namanya Bank BCA, ya, Bank BCA. Jadi suatu hari saya ini mendengarkan pemaparan satu orang.
Bapak Ibu tahu bahwa call center BCA, call centernya itu 15 kali juara dunia. 15 kali. Sampai tahun lalu masih juara dunia loh, call center BCA. Tapi call center BCA itu dimulai dengan sesuatu yang unik, yaitu pimpinan BCA waktu itu menyuruh semua cabang BCA, tiap cabang kirim satu orang pegawai untuk dikirim ke pusat, dijadikan pegawai call center BCA. Nah, kalau Anda jadi kepala cabang BCA di pojok di mana gitu ya, di Sumatera lah, di mana di Papua, Anda disuruh kirim satu orang pegawai ke kantor pusat. Saya mau tanya, Anda kirim orang yang paling bagus atau yang paling parah? Kalau saya kirim orang yang paling parah. Kenapa? Orang bagus ngapain dikirim? Jadi dikirim semua yang parah-parah dikirim ke pusat. Akibatnya mereka menghitung 70% pegawai Halo BCA adalah mereka sebut ada istilahnya vampir. Vampir itu. Itu semua troublemaker. Itu semua orang yang mau diberhentiin nggak bisa. Udah kirim aja ke pusat. Jadi berkumpullah para vampir ini. Oke. Nah, para vampir ini berubah. Jadi saya sampai meminta ketemu sama orang yang memicu perubahan ini. Satu orang wanita. Oke. Asal Jambi. Dan saya minta ketemu sama dia, hanya saya mengatakan begini. Pendeta itu kerjanya itu berusaha mengubahkan manusia. Oke, Anda berhasil mengubahkan vampir menjadi tenaga kerja yang hebat-hebat. Saya cuma pengen tahu ceritanya. Oke, anyway saya dikasih rahasianya lah. Oke, Bapak Ibu tahu namanya senyum BCA. Senyum BCA adalah 2247. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tunjukin 4 gigi, tahan 7 detik. Oke, 2 senti, 2 senti, 4 gigi, 7 detik. Itu namanya senyum BCA. Anda ke semua BCA di seluruh Indonesia, semuanya sama, senyumnya sama. Oke, udah diatur, style. Senyum aja diatur. Oke, ya. So saya tanya, apanya? Ternyata caranya itu 3. 1 dipaksa, 2 terpaksa, 3 terbiasa. Oke. Dipaksa dulu. Karena dipaksa senyum, dia jadi terpaksa senyum. Oke. Dia terpaksa senyum di awal. Oke. Lama-lama terbiasa senyum. Jadi dipaksa, terpaksa, terbiasa. Oke. Wah, saya pikir ini boleh juga nih. Oke. Kita pakai buat doa nih. Semula kita dipaksa berdoa. Lama-lama terpaksa berdoa. Lama-lama terbiasa berdoa. Tapi lebih daripada itu saya mengatakan bahwa orang mesti jadikan doa sebagai gaya hidup. Ya, doa itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Itu poin saya yang keempat yang saya ingin tekankan begini. Oke. Nah, doa sebagai gaya hidup adalah bahwa ketika doa dilarang pun kita tetap berdoa. Doa sebagai gaya hidup itu adalah doa menjadi seperti nafas, menjadi bagian hidup sehari-hari. Doa mengalir dengan spontan dalam segala keadaan tanpa disuruh, tanpa dijadwal, tanpa pemicu. Jadi saya akan selalu konstan dalam situasi doa. Seperti kata Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu bilang begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tapi saya juga tidak pernah membiarkan 15 menit berlalu tanpa doa. Jadi ini doa yang sangat konstan sekali dia lakukan sehingga pelayanannya penuh dengan kuasa. Ya. Nah, saya kayak contoh ya, Daniel. Oke. Daniel ini dicatat begini. Jadi Daniel naik pangkat menjadi orang tangan kanannya raja. Biasalah kalau sudah gitu, um, mohon maaf. Biasa kalau sudah gitu pasti ada yang ngiri kan? Ya, ada yang ngiri. Mohon maaf, Rupan, ini ada 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 orang telepon. Minta maaf sebentar, saya mesti matiin dulu karena ini telepon dari Singapura. Oke. Anyway, saudara sekalian, biasa ya kalau ada orang naik pangkat ada yang iri. Oke. Jadi ini musuh-musuhnya ini mencari alasan dakwaan kata Alkitab terhadap Daniel dalam hal kerja. Ini kerjanya kita carilah kelemahan dia di kerja lah. Siapa tahu dia korupsi, siapa tahu dia bicara ngomongin jelek tentang bos. Dan ketika mereka periksa semua, ternyata nggak ada sama sekali kesalahannya. Ini penting sekali. Bahwa kualitas kerja dia sedemikian rupa, orang nggak bisa jelekin dia soal kerjanya. Ini bicara soal integritas juga, di mana ini orang ini nggak ada cacatnya dalam hal kerjanya. Dia nggak ada kelemahannya.
Nah, setelah itu mereka sekarang pikir, oke, dalam hal kerja dia tidak ada kelemahan. Tapi pribadinya pasti ada kelemahan. Nggak mungkin nggak ada. Oke, jadi setelah mereka cek, mereka temukan ada satu kelemahannya. Apa itu? Yaitu doanya. Oke, ini orang berdoa nih. Oke, kita manfaatkan celah ini. Oke, ya. Jadi, saudara sekalian, ayat 7 itu mencatat begini. Ini para pembesar ini wakil raja loh ya. Artinya orang-orang yang memang pangkat tinggi nih musuh-musuhnya nih. Ngadap raja, mereka usul lah. Oke. Supaya katanya dalam 1 bulan ke depan, oke, itu semua orang itu kalau doa itu mesti kepada Anda raja, raja dia jadikan Tuhan saudara sekalian. Nggak boleh sama tuhan-tuhan mereka yang lain-lain. Jadi kalau ada orang sampai berani berdoa kepada Allah mereka, maka ini orang kita lempar ke singa. Jadi semua orang disuruh berdoa kepada Darius saudara sekalian. Jadi Allah raja dijadikan sebagai Allah saudara sekalian. Oke. Nah, jadi demikianlah Darius ini eh, kemudian dicatat mengeluarkan surat perintah, oke, di ayat berikut. Oke, jadi ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah, surat perintah dengan larangan itu. Oke, jadi sekarang larangan berdoa. Apa yang dilakukan oleh seorang pendoa yang sudah jadikan doa sebagai bagian gaya hidup ketika dia mendengar perintah larangan berdoa? Ini yang terjadi di ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari, 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah ini penting saudara. Ini orang bukan cari gara-gara. Oh dia larang berdoa, saya mau berdoa. Bukan, dia bukan orang yang lagi ada problem saudara sekalian. Bukan, ini memang dia bisa lakukan. Ini gaya hidup dia. Jadi sekalipun dilarang, dia maju saudara sekalian. Nah ini para musuh-musuhnya itu ada satu kekeliruan besar. Yang mereka anggap sebagai kelemahan, ternyata justru kekuatannya Daniel. Itu sumber kekuatan dia ada pada doanya. Jadi kita tiba pada level ini teman-teman sekalian. Bahwa kita jadikan doa sebagai bagian dari gaya hidup kita. Kenapa? Karena doa itu harus jadi prioritas, saudara sekalian. Karena ada kekuatan doa, kuasa doa, dan doa menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Oke, saya usul ada 3 langkah dengan cepat, saudara sekalian. Nomor 1 adalah kerendahan hati. Orang harus mulai dengan yang namanya kerendahan hati. Kalau dia pengen jadikan doa sebagai gaya hidup. Doa dimulai dengan pengakuan akan kebutuhan kita. Doa dimulai dengan pengakuan akan kekurangan kita sebagai manusia. Selama kita masih merasa diri kita kuat, kita tidak akan pernah, nggak akan perlu berdoa, saudara sekalian. Ya, dan jadi Daniel memulai doa-doanya, kita bisa baca doa-doanya. Dia memulai doanya itu dengan kerendahan hati, yaitu apa? Pengakuan dosa. Aku ini dosa, bangsaku dosa, pemimpinku salah semua. Kami semua salah, nggak bisa ada ngomong apa lagi. Ini kita semua, memang semuanya ini konyol kita ini semua ini. Jadi dimulai dengan kerendahan hati. Ketika Nehemia berdoa, dia doa dengan hal yang sama juga. Apa itu? Pengakuan kerendahan hati, pengakuan dosa, dia merendahkan hati. Kenapa? Karena nggak bisa dibantah lagi. Situasinya memang demikian. Mereka lagi ada di pengasingan. Mereka ada di tempat pembuangan, saudara sekalian. Nggak bisa lagi mengatakan, wah kita hebat. Nggak ada, saudara sekalian. Jadi Salomo diberitahu oleh Tuhan, saudara sekalian. Ayat penting ini, 2 Tawarikh 7, ayat 14. 2 Tawarikh 7, ayat 14. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya senang sekali, setahu saya ini Presiden Donald Trump membaca ayat ini ya, di pembacaan Alkitab katanya ayat ini. Ya. Jadi saudara sekalian, ada suatu pengakuan kepada Tuhan. Ya. Ada suatu keyakinan yang dalam sekali bahwa saya ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya perlu Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa, saudara sekalian. Ya, ini harus menjadi sesuatu yang bukan lagi sekedar pengakuan, tapi itu harus menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita. Ya,
Setiap kali saya maju berkhotbah, termasuk barusan tadi, doa saya selalu sama. Saya cuma ingatkan Tuhan satu hal. Saya takut Tuhan lupa. Apa itu? Saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya takut Tuhan lupa. Di gereja sendiri, khotbah 3 kali, doa saya cuma sama. Tuhan, sebelum aku naik ke mimbar itu, jangan lupa, aku ini nggak berdaya. Nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan sampai aku naik mimbar itu sendirian. Saya bicara ini di semua tempat, di semua gereja, di semua persaudaraan doa dimanapun saya datang. Itu doa saya. Jangan sampai Tuhan lupa. Aku ini nggak ada apa-apa kalau Tuhan nggak menyertai. Jadi dengan demikian saudara sekalian, itu menjadi sesuatu pengakuan kehidupan kita. Ya, bahwa kita ini perlu Tuhan, saudara sekalian. Oke, satu, belajar rendah hati. Nomor dua, saudara sekalian, adalah paksakan dirimu berdoa. Singkirkan penghalang, saudara sekalian. Jadi diprioritaskan, saudara sekalian. Dalam arti begini loh. Oke, kalau ada dua pilihan, saudara sekalian. Saya suka bikin ini apa namanya suatu pilihan yang gampang dipilihnya lah. Oke, umpama hari inilah Anda dapat teman telepon. Makan yuk. Gimana? Wah, kita mau makan ngajak makan di Waldorf Astoria, oke? Atau di mana kayak pokoknya bintang 5, oke? Jakarta Hotel Mulia, oke. Eh, Saudara kan nanya, tuh ada apa? Enggak, iseng aja, kepengen aja gitu aja. Lagi kepengen makan aja, terus inget kamu gitu loh. Jadi ajak makan, oke. Baru tutup teleponnya, tahu-tahu telepon diring lagi. Teman ngajak gini, yuk berdoa yuk. Yuk ke gereja yuk. Ada apa? Enggak, cuma lagi pengen aja. Terus ingat kamu. Jadi pengen ngajak doa gitu loh, ya. Oke? Saudara sekarang mesti pilih yang mana nih? Ya. Nah, kita akan mengatakan begini, Tuhan, ini kan makan enak itu lama-lama sekali Tuhan. Doa itu anytime you can do it gitu loh. Ya toh, ntar habis makan aja berdoa atau sementara makan kita berdoa. Ya, kan makan sambil berdoa boleh. Berdoa sambil makan nggak boleh. Oke. Makan sambil berdoa boleh. Berdoa sambil makan nggak boleh. Oke ya. Jadi kita bilang gini ya, nanti aja pas lagi makan itu saya bisa berdoa kok. Oke. Nah, jadi saudara sekalian, kalau sudah demikian, saya katakan orang itu mesti paksakan diri berdoa. Nah, paksakan diri terjadi ketika nomor satu terjadi ketika saya sadar, saya nggak bisa apa-apa, then I have to force myself to pray. Saya harus mengatakan bahwa saya ini mendingan saya paksa diri saya daripada saya dipaksa oleh keadaan. Nggak enak sekali itu dipaksa oleh keadaan itu. Ya, mendingan maksain diri kita daripada dipaksa oleh keadaan. Jadi ketika Israel itu di Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1, saya perhatikan ya. Ini ada catatan begini. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Saya suka guyon aja. Saya bilang saya punya bukti bahwa kitab Hakim-Hakim diterjemahkan oleh orang Batak. Oke. Ya. Kenapa? Ada kata melakukan pula, oke? Ada kata pula yang khas orang-orang daerah di Sumatera sana itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Oke. Tapi ini adalah suatu pernyataan yang terus-menerus muncul di dalam kitab Hakim-Hakim. Apa itu? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Oke. Lalu mereka itu teriak sama Tuhan minta tolong. Udah ditolong, ntar balik lagi, jahat lagi. Demikianlah ini siklusnya terus sepanjang kitab Hakim-Hakim. Siklusnya gitu aja. Jadi Tuhan kasih kirimlah hakim-hakim gonta-ganti semuanya sama orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi inilah orang-orang yang berdoa karena terpaksa oleh keadaan. Saya mengatakan lebih baik kita memaksa diri kita daripada dipaksa oleh keadaan yang nggak enak, saudara sekalian. Babak belur dulu istilah saya baru berdoa. Nggak perlu begitu kan? Oke, terakhir sudah poin saya yang terakhir adalah orang mesti ada kekuatan doa, ketekunan doa yang saya istilahnya tetaplah berdoa. Oke, ini di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, inilah ayat paling singkat. Ya. Karena singkat, dia menemukan makna dan kekuatannya pada setiap kata. Tidak ada kata yang tersia-sia, nggak ada kembang kata, nggak ada penambahan, nggak ada yang tidak perlu, saudara-saudara sekalian. Oke? Nah, jadi tetaplah berdoa. Kenapa? Karena dalam doa itu ada unsur peperangan rohani. Ada kekuatan-kekuatan yang nggak suka kita berdoa. Jadi kita akan dibikin supaya capek berdoa, malas berdoa. Kita akan dibuat sehingga kita akan menghindari doa. Setan itu, saudara sekalian, nggak takut dengan ibadah yang ramai, gereja ribuan orang. Dia nggak takut sama sekali. Dia hanya takut dengan orang Kristen yang berdoa.
Dan dia punya cara banyak, tapi salah satunya adalah dia bikin kita capek berdoa, saudara sekalian. Tetaplah berdoa itu bicara tentang kegigihan, keteguhan, ketekunan, perjuangan dalam doa. Sekalipun ada kendala jarak lah, ada kendala waktu lah, tetaplah berdoa, saudara sekalian ya. Beberapa orang berhenti berdoa. Kenapa? Karena capek berdoa, merasa doa itu sia-sia, karena jawabannya nggak muncul-muncul. Saya, saudara sekalian, ingin mengatakan orang mesti tetap berdoa, jangan berhenti, jangan capek. Jawabannya belum datang, barangkali, saudara sekalian. Jadi jawaban belum datang, jangan periksa Tuhan. Apa yang salah dengan Tuhan? Jangan periksa dirimu sendiri, oke? Apa yang nggak beres yang saya mesti beresin. Tetaplah berdoa, saudara-saudara sekalian. Ya, sekalipun yang lain sudah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa, sekalipun jawabannya belum datang. Tetaplah berdoa, sekalipun rasanya sudah nggak kuat berdoa. Tetaplah berdoa, sekalipun terasa kayak seperti nggak ada efeknya. Jadi mari kita tidak jemu-jemunya berdoa, mari kita kuat dalam doa, mari kita mengandalkan doa, mari kita menikmati doa, mari kita saudara sekalian paksakan diri kita dan menjadikan doa sebagai suatu gaya hidup kita. Tetaplah berdoa, sekalipun capek berdoa. Saya tutup dengan satu ilustrasi ya. Oke, George Muller dari Bristol, Inggris, terkenal karena dua hal. Satu, doanya, yang kedua, sekolah minggu. Sekolah minggu kita itu semua asalnya dari beliau ini, dialah yang bikin kumpulin anak-anak suruh datang ke gereja hari Minggu. Itu idenya dia itu, ya, sekolah minggu zaman modern sekarang ini. Ya. Kemudian dia dikenal dengan doanya. November tahun 1844, George Muller berdoa buat 5 orang temannya. Oke, 5 orang temannya. Ya, didoain tiap hari, nggak absen berdoa. Setelah dia doa 1,5 tahun, orang pertama bertobat, sisa 4. Oke. Dia doa lagi 5 tahun kemudian, jadi doa 6,5 tahun ya. Itu kemudian orang yang kedua bertobat, tinggal 3. Lalu kemudian setelah dia berdoa selama 13 tahun, orang ketiga selamat, oke, bertobat, sisa 2. 2 ini dia doakan sampai 52 tahun. 52 tahun. Dan akhirnya Pendeta Muller meninggal. Ya. Jadi ini 2 nggak bertobat dong. Bertobat juga. Hari dia meninggal bertobat. Yang satu di kuburannya bertobat, saudara sekalian. Oke. Jadi ini konsistensi doa yang sangat amat luar biasa sekali. Yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita untuk kita makin hari makin kuat untuk berdoa. Sekalipun capek, saudara sekalian, tetap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi pada malam ini di New York Tuhan, pagi di Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah kumpulkan kami semua. Terima kasih untuk kekuatan dari firman. Terima kasih untuk kuasa doa yang diberikan kepada kami orang percaya. Jadi Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, memohonkan supaya ada suatu api diberikan kepada teman-temanku di BMC New York Tuhan. Suatu api Tuhan Yesus, suatu api doa yang menyala-nyala Tuhan. Suatu api doa yang bekerja membakar jiwa kami sehingga kami mau tidak mau Tuhan, itu akan selalu terdorong, selalu didorong, dibawa untuk kepada doa dan berdoa dan berdoa. Karena kami sekarang tahu bahwa doa itu ada kuasa. Doa itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kami akan Tuhan minta diberikan kekuatan untuk kami boleh berdoa Tuhan. Suatu pengurapan doa diberikan teman-teman di BMC New York ini Tuhan. Suatu keintiman dengan Tuhan, suatu kedekatan dengan Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan suatu dorongan Tuhan. Suatu api kecenderungan hati untuk berdoa ya Tuhan. Untuk itu kami tak tolong singkirkan segala penghalang-penghalang kami berdoa Tuhan. Terkadang itu hal yang baik, tapi itu bukan prioritas. Jadi Tuhan tolong kami singkirkan segala distraction, semua hal menghalangi berdoa Tuhan. Kami mohon Tuhan buat supaya kami ini bisa lewati semua itu dan kami akan datang dan berdoa. Merendahkan hati kami dan meminta Tuhan lakukanlah karya yang ajaib. Tidak hanya atas kami pribadi, tapi juga buat gereja BMC New York. Tapi juga buat negara Amerika Serikat, buat Indonesia Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat dunia Tuhan, buat Timur Tengah ya Tuhan, buat Ukraina, di mana-mana Tuhan. Biar doa kami menjadi satu doa yang membawa dampak besar bagi dunia ini, tapi juga dampak besar bagi negara kami, bangsa kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus yang beri kami kuasa doa, kami berdoa. Amin.